Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Mariska dari kelas Ilmu Komunikasi 02 dengan NPM 20410046. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pengantar komunikasi interpersonal. Pengertian secara umum pengantar komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan interaksi dan tatap muka satu sama lain. Feedbacknya langsung diketahui dan efeknya pun cepat diketahui dan seringkali tidak menggunakan media. Pentingnya komunikasi interpersonal. 1. Kehidupan personal. George Herbert Mead mengatakan bahwa manusia berbicara dalam kemanusiaannya, yang berarti diri kita pada individu yang lain melalui komunikasi dengannya. 2. Jalinan hubungan. Kita menjalin hubungan dengan orang lain dalam mengungkapkan identitas kita, bertanya tentang sesuatu, dan mendengarkan jawaban. 3. Kehidupan profesional. Kemampuan komunikasi merupakan kunci bagi para profesional untuk mencapai sukses. Pentingnya komunikasi di dalam profesi, misalnya seperti pengajar, ahli hukum, pemasaran, dan konseling adalah profesi yang membutuhkan keahlian dalam berbicara dan mendengarkan secara efektif. 4. Kehidupan budaya. Di dalam budaya yang beragam, kita memerlukan pemahaman untuk bekerja bersama-sama dengan masyarakat yang berbeda dengan kita. Gambaran komunikasi. 1. Proses, yang berarti selalu bergerak dan mengalami perubahan secara terus-menerus. 2. Sistem, yang berarti secara konsisten menjalin hubungan dengan bagian lain. 3. Simbolik, yang berarti sesuatu yang abstrak dan dapat menimbulkan banyak interpretasi. 4. Arti, yang merupakan jantung komunikasi. Pentingnya hubungan interpersonal. 1. Kebutuhan fisiologi. Pada tingkat paling dasar, manusia butuh untuk bertahan hidup, dan keterampilan berkomunikasi membantu manusia untuk memenuhinya. 2. Kebutuhan rasa aman. Kebutuhan ini menjadi lebih kompleks, di mana kebutuhan rasa aman dalam keselamatan menjadi yang utama. 3. Kebutuhan untuk memiliki. Cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan berbicara, mendengar, merespon apa yang dikatakan orang lain. Orang yang terlalu lama tidak melakukan interaksi sosial cenderung gagal mengembangkan konsep diri mereka sebagai manusia. 4. Kebutuhan untuk mendapatkan harga diri. Maksudnya, kebutuhan ini melibatkan penghargaan terhadap nilai pribadi yang kita anut dan mampu menghormati nilai yang diyakini oleh orang lain. Kita memperoleh pengetahuan pertama mengenai konsep diri melalui respon dari komunikasi orang lain. Melalui komunikasi, orang akan menyampaikan bahwa kita orang yang menarik atau biasa saja, baik atau nakal, suka membantu atau tidak peduli. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri sebagai pengembangan diri yang seutuhnya dengan menggunakan keunikan bakat, potensi, dan kemampuan manusia. Untuk mencapainya, maka butuh memilah kemampuan potensial yang telah dikembangkan sebelumnya. Proses aktualisasi diri dapat terjadi melalui pengajaran dan inspirasi dari orang lain. Mengapa kita belajar komunikasi? Kita belajar komunikasi sebab komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih pentingnya komunikasi itu? Jelas komunikasi itu penting karena kita lebih banyak berkomunikasi dalam kehidupan ini. Ketika kita berjalan, mendengarkan,
berpikir, berdiskusi dengan teman, bertanya dan menjawab pertanyaan, berpartisipasi dalam tim, presentasi di depan publik, itu semua membutuhkan komunikasi. Sekian, terima kasih.